kembali lagi di channel Pro Kontra. Halo Bang Kahwan dan Bang Kawati, kembali lagi nih di channel Pro Kontra. Jadi jangan lupa untuk komen, share, like, and the very important thing, jangan lupa untuk subscribe agar kita terus semangat membuat video-video yang bermanfaat yang akan dikemas ala milenial. Nah, jadi hari ini kita mau apa nih? Kayaknya kita nggak usah inilah ya, acak-acak bola, bahas isu yang aktual. Karena kan udah beberapa video kita yang kemarin tuh lagi bahas isu yang aktual gitu ya. Jadi hari ini mau apa nih? Mau games atau apa? Kita lebih lebih santai ya. Santuy kata anak zaman now. Nah, betul. Jadi kita akan main game. Nah, jadi nanti ada talent kita untuk membacakan. Jadi kita sebelumnya udah kita filterisasi ya isu-isu terkini gitu tentang seputaran isu hukum lah pastinya gitu. Nanti aku dan Cynthia akan ngasih pendapat nih pro atau kontra terhadap isu-isu yang berkembang seperti itu. Iya, bisa jadi salah satu dari kita pro, kontra, atau dua-duanya pro atau dua-duanya kontra. Jadi kita nggak tahu, ini tuh kayak ya udah refleks aja gitu. Yes. Jawabannya juga ya mohon maaf lah ya kalau nanti agak mengkritik pemerintah atau gimana atau mendukung gitu ya Bang Kawan dan Bang Kawati. Nah, ini akan lebih membara kali ya kalau yang pro pemerintah atau yang kontra gitu. Jadi kita langsung aja mulai kan sih ya. Jadi kami juga ada ini ya. Oh iya, dijelasin dulu. Nah, jadi kami nanti masing-masing megang pro atau kontra seperti itu. Jadi kalau misalnya nanti kita dari talentnya membacakan soal gitu kan, kita pro, maka kita akan pro gitu. Nah, nanti baru kita jelasin alasannya. Ya seperti tadi sampaikan. Ya kalau misalnya agak-agak mengkritik gitu nggak masalah ya. Nanti kalian teman-teman komen juga di bawah nanti ya. Mungkin perlu di-review atau seperti apa, mungkin nanti di komen di YouTube kita, oke? Alright. Yes. Jadi kita langsung aja kali ya mulai gamesnya terkait dengan isu-isu. Mulai dari pertanyaan pertama, kok kayak deg-degan ya? Nah, iya memang. Apa nih kira-kira pertanyaannya? Oke, mari kita dengarkan. Pertanyaan pertama. Instruksi atasan Sambo ke Baradae untuk bunuh Brigadir J, Brigadir E bisa bebas, pro atau kontra? Kontra. Saya pro. Beda ya? Iya dong. Oke. Gimana kok kamu bisa pro dia bebasnya? Nah, kalau saya ya berpedoman kepada ini undang-undang KUHP seperti itu. Karena ahli forensik juga mengatakan bahwasannya Baradae itu ada tekanan seperti itu. Sementara kalau di KUHP seperti itu kan dia yang melakukan tindakan itu karena ada daya paksa seperti itu. Nah, di pasal 55 KUHP juga tadi dijelasin seperti itu. Bahwasanya apabila ada perintah perintah jabatan dari atasan ke bawahan seperti itu. Nah, itu kalau misalnya dilakuin dan itu tidak bisa dipidana orang yang melakukannya. Itu di KUHP. Jadi ketentuan di KUHP seperti itu. Tapi kan di KUHP itu sebenarnya main deder ya, otak pelaku ataupun deder yang ikut turut serta melakukannya. Itu kan tetap harus dihukum. Dan aku berbicara nih, kenapa aku kontra kalau misalnya Baradae itu bebas gitu ya. Karena menurut aku itu kita harus berbicara soal moralitas sama kemanusiaan. Nah, masalahnya ini kan Baradae sama Brigadir J ini kan sama-sama asistennya Sambo dan Ibu Putri nih. Nah, masa sih dia sanggup gitu ngebunuh temannya, sekalipun itu atasannya gitu. Jadi yang nyuruh, yang menginstruksikan, aku lebih ke moral aja. Ya kalau membunuh itu ya harus ada balasannya gitu. Jadi kalau menurut aku, walaupun itu instruksi, harusnya ya dia walaupun nyawa dia taruhannya atau dia misalnya ikut terbunuh, ya udah it's okay gitu. Jadi jangan dia mau disuruh orang untuk melakukan sesuatu yang salah. Jadi sekalipun nyawa kita taruhannya, harusnya membunuh tetaplah adalah perbuatan yang tidak dibenarkan. Jadi aku kontra kalau misalnya Baradae itu lolos. Cuman ya back to proses persidangan juga seperti apa nanti akhirnya, apakah memang hakim lebih ke positivisme gitu ya, melihat
pandangannya itu oh ya udah perintah atasan yang jadi kalau yang melaksanakan perintah atasan itu tidak dapat dihukum gitu ya. Nah itu kembali lagi kepada proses persidangan nantinya. Oke, jadi dalil saya pro ada landasannya karena saya menggunakan cara pandang yang positifis ya. Jadi aturannya seperti itu. Makanya kenapa saya bilang ada kemungkinan bisa lolos, bisa bebas seperti itu karena ada dasar hukumnya seperti itu. Oke? Oke, tapi dikit lagi nih. Kalau berbicara positivisme, tapi kan hakim juga harus memutus dengan hati nurani. Ya, gimana pun ceritanya, hakim harus melihat gitu ya. Ini kira-kira benar nggak sih yang dilakuin? Apakah dia akan jadi diputus bersalah juga nantinya atau enggak? Kita nantikan aja. Karena kemarin persidangannya juga ya Kak. Saya yakin Bang Kangwan dan Bang Kawati juga ngikutin nih gimana perseteruan ya. Perdebatan yang cukup sengit lah ya dalam hal proses pemeriksaan ahli waktu kasusnya Sambo gitu ya. Jadi oke, itu dari jawaban dari kita. Nanti teman-teman kalau misalnya pro dengan saya atau dengan Cynthia itu nanti di komen saja ya, atau ada perlu kritis begitu nanti kasih masukan di kolom komen. Kalian setuju Baradae itu di penjara atau enggak? Kalau setuju di penjara berarti ikut aku gitu. Kalau setuju bebas ikut saya, soalnya dia juga harus dapat perlakuan adil sesuai undang-undang. Oke? Pertanyaan kedua kali ya, kita mulai ya. Lanjut. Penghidupan kembali pasal penghinaan presiden dalam KUHP baru, pro atau kontra? Saya Sama kontra. Oke. Ya, kita sama-sama kontra. Dari siapa dulu nih? Mungkin dari aku ya. Oke. Alasan saya kenapa kontra. Jadi menurut saya kenapa kontra gitu kan. Jadi ini rentan terjadi kriminalisasi seperti itu. Walaupun ya sekarang sudah menjadi delik aduan seperti itu, bukan delik biasa. Dulu juga MK pernah membatalkan undang-undang ini dari yang delik biasa seperti itu. Jadi kenapa saya memang masih kontra dengan pasal ini karena memang sangat ini ya sangat rentan lah potensinya sangat berbahaya kalau ini sampai aktif seperti itu, sampai terjadi. Misalnya gini juga, kita juga agak susah membedakan antara kritik dengan penghinaan seperti itu. Itu juga beda-beda tipis. Jadi apa ya? Nggak relevan lah kalau ini dimasukin di KUHP seperti itu. Juga kita lihat sejarah bahwasanya dulu kita pernah mengalami ini ya, praktik hukum yang sangat masa 98 Pak Soeharto seperti itu yang sangat otoriter seperti itu rentan terjadi kalau misalnya pasal ini sampai aktifkan kembali seperti itu. Itu pendapat saya kenapa saya kontra. Nah, aku juga kontra nih. Aku mungkin lebih menambahkan apa yang belum tersentuh ya, belum tersentuh ya oleh Rizky gitu ya. Jadi menurut aku kenapa rekonstruksi lah ya, berarti dikonstruksi ulang, dihidupkan kembali pasal yang telah dibatalkan oleh MK. Sebenarnya mau di DPR nih, please ya. Jadi kenapa putusan MK itu final and binding, final and mengikat gitu. Jadi kenapa serta-merta kalian itu menghidupkan kembali yang jelas-jelas dianggap itu sudah tidak sesuai gitu dengan kita ya, udah dibatalkan oleh MK yang ada tidak sesuai dalam aturan itu gitu waktu di uji material ya. Sehingga pasal itu sudah dihapuskan tapi kenapa muncul lagi? Nah itu sebenarnya, jadi jangan seolah-olah legislator ini menyimpangi apa yang sudah dibuat oleh Mahkamah Konstitusi sebagai guardian of art. Guardian itu kan malaikat, tapi tempat jual beda juga, jual makeup, jual beda. Mungkin kalau yang disebutkan Cynthia mau masuk di sini nggak apa-apa ya. Bisa ya? Iklan. Iklan tapi itu sampai bisnis. Nah terus aku juga menyoroti itu sebenarnya semacam mengangkat gitu, bukan hanya mengangkat hak atas kebebasan berpendapat gitu, tercederai kalau misalnya adanya pasal penghinaan terhadap presiden. Nah contoh nih, presiden ya. Kalau misalnya kan Pak Jokowi itu kan nama keren ya. Dia kan nama asli Pak Jokowi itu Joko Spasi Widodo.
Pak Joko nih nama presiden kita. Nah, kan memang sebenarnya faktanya begitu. Contoh, misalnya kalau nggak punya standarisasi pasal penghinaan presiden, kalau mungkin Pak Joko nggak setuju namanya disebut Joko, bisa nggak sih itu dikategorikan sebagai misalnya yang disebutkan orang dengan Pak Joko itu sebagai penghinaan presiden? Atau misalnya jangan sampai ini tuh jadi kalau di ITE itu, UU ITE ada pasal karet, ya. Kalau ini jangan sampai jadi pasal bola bekel ya, atau bola panas gitu, yang dapat sebenarnya dengan mudah nih untuk mencengkram orang-orang yang mau berpendapat. Nah, harusnya juga pemerintah ya legowo lah kalau untuk menerima masukan, jangan, dan harus bisa lah memilah dan memilih, jangan ini dikategorikan wah ini menghina. Sama sebenarnya bukan Pak Jokowi aja. Kalau dulu kita mantan presiden kita sebelumnya tuh Pak Susilo Bambang Yudhoyono, sering orang bilangnya SBY gitu ya. Sebenarnya kan nama presiden kita waktu itu ya Pak Susilo gitu kan. Nah, sekarang juga Pak Joko nih presiden kita. Nah, jadi gitu, maksudnya harus ada tolok ukurnya yang dikatakan menghina presiden itu seperti apa. Jangan sampai pasal ini tuh bias, kayak bola bekel, bisa dengan mudahnya untuk mengenakan seseorang terhadap unsur pasal itu. Jadi itu yang harus di underline, di garis bawahi, tebel-tebel. Betul, saya sepakat dengan yang dikatakan Cynthia. Karena memang betul kan, gara-gara seperti itu nanti ujung-ujungnya apa? Kriminalisasi. Kalau saya lihat dia selaku presiden ternyata merasa sakit hati, dia ngaduin orang itu. Ya, gimana dong? Kriminalisasi dong jadinya, orang itu terjadi kriminalisasi. Contoh misalnya, jangan sampai misalnya contoh ya, misalnya nih aku bilang si A itu kurus ya gitu. Nah, ini body shaming, jangan sampai nanti itu dibilang padahal memang kurus gitu loh. Nah, jadi hal-hal seperti itu gitu, harus ada tolak ukur standarisasi apa sih yang dikatakan menghina presiden contohnya gitu. Jadi harus jelas, jangan sampai mengangkangi, menyimpangi, mencederai freedom of speech, apapun kebebasan berpendapat bagi warga negara. Oke, kita next question. Apa nih kira-kira pertanyaan berikutnya? Gimana isu tawaran naiknya pajak bagi Crazy Rich? Pro atau kontra? Pro. Saya pro juga dong. Siapa duluan? Kira-kira aku dulu ya. Yes, silakan. Jadi kenapa aku setuju Crazy Rich itu pajaknya naik gitu ya? Jadi jangan cuma orang-orang susah aja yang disusahin. Sejak undang-undang HKPD, hubungan keuangan pusat dan daerah, yang PPh naik gitu ya, PPN naik, semuanya naik. Nah, jadi Crazy Rich juga lah harus misalnya lebih ekstra. Nah, aku tuh mengacu kepada teorinya Patricia Smith gitu ya, bahwasannya ada semacam law is the order virtue. Jadi hukum itu sebenarnya harusnya mengatur kebaikan. Gimana sih sebenarnya bisa sharing each other? Gimana misalnya orang-orang yang kaya itu ya cover lah gitu, orang-orang yang kurang mampu gitu. Jadi jangan cuma yang dipas itu ya, sejak undang-undang HKPD banyak yang menjerit ya karena pajak naik. Jadi Crazy Rich setidaknya bisa ekstra lah untuk membantu perekonomian negara gitu. Jadi please gitu ya, ini harus segera dipositivisasi Crazy Rich. Gimana formulasinya Crazy Rich ini ya dapat aja gitu pajak yang lebih gitu, biar aku senang nih kalau Crazy Rich itu biar bisa dari pajak ya membantu perekonomian negara. Oke, jadi kalau pandangan saya dari ini aja mungkin ya, pakai teori keadilan lah mungkin ya. Karena kira-kira lah menurut teman-teman, di pandangan teman-teman, adil nggak sih misalnya Crazy Rich disamakan sama masyarakat umumnya di Indonesia? Toh dia yang punya lebih banyak harta seperti itu. Kan kalau kita lihat tidak adil dong. Dia punya segudang harta gitu, tapi bayar pajaknya sama kayak masyarakat umum, kan nggak adil. Misalnya kita juga sering dulu dikasih, misalnya nih waktu SD gitu kan, waktu SD misalnya ini ada dua anak yang kelas 1 sama anak yang kelas 4. Anak yang kelas 1 dikasih uang jajan 1.000, anak yang kelas 4 dikasih jajan 5.000. Itu adil tidak? Adil dong, soalnya kapasitasnya sudah beda seperti itu. Jadi kalau misalnya yang terjadi anak yang kelas 1 dikasih 1.000, anak yang kelas 4 dikasih 1.000 juga, itu malah tidak adil menurut saya. Jadi sangatlah
bagus kalau misalnya credit itu dinaikkan apa adanya. Nah, masalahnya nanti adalah indikator dikatakan credit itu seperti apa, itu yang harus diformulasikan, dipikirkan seperti itu. Yang kategori credit itu seperti apa? Ya, pendapatannya kisaran sekian ke sekian gitu. Yang perlu diperhatikan sebenarnya. Tapi kalau untuk isu apa namanya credit dinaikkan beban pajaknya, sepakat dong, ya kan? Sangat. Yes. Oke, kita next question ya. Next question. Pertanyaan berikut. Dugaan markup proyek menara, apakah budaya korupsi di Indonesia memang sering sunat anggaran, pro atau kontra? Saya Oh ya, Bro. mohon maaf ya. Mohon maaf. Mohon maaf sekali lagi bapak-bapak pemerintah, Bapak Ibu. Bapak Ibu pemangku jabatan. Iya, karena gimana ya, indikasi lah ya, kita nggak bilang semua project itu pure apa namanya lokal gitu ya. Yes. Tapi kalau kita lihat jangan, ya sebenarnya lebih ke harapan sih. Bro, lihat adanya case menara ini, ya harapannya semua proyek itu jangan sama polanya seperti itu gitu. Dan juga ini kan terkait markup harga dan kemudian tadi case-nya ada disebutkan soal sunat gitu ya. Jadi harapan kita tuh yang misalnya dari pusat itu, contoh misalnya 100 gitu ya. Nah, sampai ke daerah itu jangan ada sunat sampai anggarannya itu kecil. Jangan kebanyakan sunat, nanti habis. Jadi ya harus lah, maksudnya ya kalau anggaran di segitu, yang turun segitu gitu. Biar gimana sih sebenarnya? Ayo dong budaya orang Indonesia, pemegang proyek, pelaksana proyek, dan hubungannya juga dengan pemerintah ya. Gimana? Ayolah, kejujuran is priority gitu loh. Gimana kita harus melihat bahwasanya untuk budaya korupsi ini sebenarnya yang paling utama itu kita punya sumber daya manusia yang memiliki nilai kejujuran, yaitu mengutamakan nilai kejujuran ya, memiliki nilai kejujuran yang baik sehingga kita bisa mengentaskan budaya korupsi itu. Kalau misalnya itu budaya anti korupsi dapat kita entaskan dengan sikap kejujuran yang baik. Nah, jadi memang sepertinya hal seperti ini bukan hal yang tabu lagi kan? Iya nggak sih? Kalau menurut saya iya, karena Ya, yes, tabu. bukan dong, itu es tebu, walah. Jadi menurut saya gitu ya, karena memang banyaknya sunat-sunat anggaran ini seperti itu. Jadi kayak misalnya, aku nggak malu ya, aku mikir gitu loh. Jadi udah banyak sindiran-sindiran lewat komedi, lewat apa seperti itu kan, cuman nggak tersentuh. Memang kita memang lagi mengalami krisis moral mungkin ya, karena hal-hal yang seperti itu juga nggak ada rasa malunya seperti itu, hal korupsi. Ayolah kita sudahi. Ini bukan hal-hal yang bukan berdasar asumsi, cuman ini fakta-fakta yang terjadi seperti itu. Banyak di desa-desa juga, misalnya dia dapat berapa dari pemerintah pusat sampai ke desa berapa. Itu hal-hal yang bukan sebetulnya kalau untuk dibahas di masyarakat, ayo gitu. Jangan disembunyi-sembunyikan. Ini adalah hal-hal budaya-budaya yang jelek sebetulnya. Kalau misalnya berani pemerintah desa itu, ayo speak. Atau nggak pemerintah daerah yang dananya tidak sesuai, yang sesuai anggaran awal gitu, yang dari pusat, speak. Kalau speak up nanti nggak dikasih anggaran. Iya juga ya. Aku mau kepikiran gini, gimana ya sistem itu ya, kita sebenarnya perlu untuk memperbaiki sistem ya. Misal nih ada suatu proyek, kenapa sih ini aku mungkin lebih ke sisi pengusahanya, atau misalnya walaupun aku memandang aja gitu, merasakan menjadi mereka. Gimana misalnya suatu proyek itu, misal tadi 100 gitu ya, harusnya itu jelas gitu, mereka pelaksana proyek itu fee-nya berapa. Nah, jangan sampai misalnya modal mereka besar, sebesar-besarnya, tapi justru mereka itu dapat fee yang sekecil-kecilnya. Jadi yang wajar lah, karena kan mereka mengerjakan proyek itu sampai selesai gitu ya. Nah, jadi saya rasa kalau misalnya dengan fee yang layak bagi para pekerja proyek gitu ya, ini tentu akan
mengurangi korupsi itu. Jadi jangan sampai ada markup lagi gitu ya. Misalnya spesifikasinya 8, faktanya 6, jangan lagi seperti itu. Kalau misalnya pekerja proyek itu ataupun pemodal mendapatkan fee ataupun keuntungan yang layak ya dengan modal yang besar yang mereka buatkan, maka itu akan mengurangi, ya udah mereka belanja sesuai spek aja, jangan ada lagi markup harga gitu ya, dan kalian hanya bisa menikmati yang hal-hal aja yang memang jadi hak kalian gitu loh. Ayolah kita kerja dari hati sekarang ya, utamakan kejujuran seperti itu. Udah mungkin cukup ya untuk masalah apa namanya Proyek menara tadi. Yes. Menara apa nih? Menara 5. Menara 5 obat. Obat apa sih? Gak tahu aku. Menara enggak? Rumah sakit kepala lagi. Iya. Iya. Pernah minum? Enggak. Wih, pahit. Lupa ya. Oh, panggil bintang 7, menara 5, kayak Banyak tuh iklan yang harus masuk ke sini. Oke, next aja ya. Iya. Oke, next. Pemerintah canangkan keuangan hijau, pro atau kontra? Kontra aja. Nggak asik deh, jadi kita sama terus. Saya pro. Kontra. Alasannya kontra kenapa? Aku mau disclaimer dulu ya. Mohon maaf sebelumnya untuk para pemerhati lingkungan, pecinta lingkungan gitu ya. Tapi aku melihat tren sih sebenarnya, tren kebijakan pemerintah sekarang gitu ya. Sebenarnya tidak mengarah kepada keuangan hijau. Karena apa, contohnya paling dekat itu Undang-Undang Cipta Kerja tidak mengutamakan kelestarian lingkungan, keberlanjutannya, keberlangsungannya, tapi yang dipikirkan gimana caranya iklim investasi itu meningkat meskipun mengorbankan melakukan eksploitasi terhadap lingkungan. Dan aku sebenarnya mirisnya itu, aku melihat kebijakan. Kenapa aku kontra? Karena aku melihat bahwasannya pemerintah itu mengarah kebijakannya itu, tapi sebenarnya ya according to Amerika gitu ya, USA, United States of America itu kalau kita lihat pola mereka dulu sebelum menjadi negara maju, ya memang mereka melakukan eksploitasi besar-besaran terhadap lingkungan, tapi itu digunakan ya sebesar-besarnya untuk pemakmuran rakyat gitu, sesuai nawacita konstitusi kita. Sebenarnya kalau kita ikut konstitusi kita, ya itu kan jauh lebih baik. Nah, kalau si Amerika tadi gitu ya, perbandingan komparasi dengan Amerika gitu, mereka itu eksploitasi lingkungan kemudian dimanfaatkan untuk negaranya gitu ya. Ketika sudah maju, baru mereka repair, perbaikan terhadap lingkungannya gitu. Melakukan yang hijau-hijau tadi. Makanya ada buku Prof. Jimli kan, konstitusi hijau gitu ya, konstitusi biru kalau untuk laut gitu ya. Nah, hijau ini seperti apa gitu. Undang-undang dasar kita berharap terkait dengan lingkungan kita. Jadi aku kontranya itu bukan kontra untuk kebijakan keuangan lingkungan. Mungkin nanti Rizky bisa jelasin gitu ya kenapa pro. Mungkin aku bisa membaca. Nerawang nih, Rizky kita jawabannya ya harusnya ada lah anggaran untuk lingkungan gitu. Nah, aku tuh mikir ya gimana ceritanya mau ada anggaran untuk lingkungan sedangkan pemerintah juga lagi gencar-gencarnya, lagi dor-doran nih membuat kebijakan yang justru mengeksploitasi lingkungan gitu. Nah, itu sebenarnya yang aku mirisnya. Makanya kenapa aku kontra, karena aku lebih melihat kepada arah kebijakan sih beberapa tahun belakangan ini. Alasan saya kalau pro itu ya, coba kita maknain apa namanya kata-katanya keuangan hijau seperti itu. Jadi kalau kita berhayal gitu kan, sungguh mulia kan maksudnya gini, ketika ada misalnya anggaran dari pemerintah seperti itu untuk menghijaukan ataupun ya lingkungan lah gitu kan sudah satu langkah satu kebaikan yang sangat bagus seperti itu. Kalau misalnya ini bisa terjadi. Memang tadi yang Cynthia sampaikan tentang cipta kerja, tentang investasi yang malah dia perbuatan eksploitasi, itu sebetulnya kan lebih kepada ranah salah ini ya mungkin ya, salah ngasih kebijakan. Seharusnya kan kalau misalnya investor seperti itu masuk, dia harus ada amdalnya seperti itu kan, itu harus lebih bisa ditekankan di situnya sepertinya kalau misalnya masalah investor yang masuk ke Indonesia seperti itu.
itu harus ditekankan masalah lingkungan. Cuman upaya pemerintah kan ini sangat bagus, harus kita dukung dong. Yang bagus kita katakan bagus, yang jelek kita katakan jelek. Itu harus fair dong tentu. Jadi kalau misalnya ada niat baik pemerintah melakukan ataupun menyisihkan anggaran untuk lingkungan kita, perbaikan lingkungan kita, ya wajib didukung. Saya setuju seperti itu. Tapi kita harus lihat juga fasenya. Apakah kita memang sudah siap di fase itu gitu untuk langsung ke keuangan hijau dalam keadaan kondisi kita yang saat sekarang ini gitu. Dan juga seperti apa misalnya tentang keuangan hijau ini, jangan sampai ya yang kayak kamu bilang tadi itu janji-janji aja gitu ya kan, cuma untuk menenangkan gitu ya. Jadi semacam ada api gitu ya, masalah ciptaker orang ini lagi panas ya, sejak ada perpunya tadi gitu ya, perpu ciptaker. Nah orang lagi membara nih, disiramlah berita air yang mendinginkan, meneduhkan gitu ya, ada nih yang gerak keuangan hijau, tapi di sisi lain kebijakannya tidak mengarah ke situ. Itu yang sebenarnya lebih kita miriskan gitu ya. Makanya sama-sama kita kawal tentang bagaimana konsep yang akan dibangun pemerintah tentang keuangan hijau ini seperti itu. Ya sama-sama lah kita, setidaknya kita bisa melihatlah kebijakan-kebijakan yang dihadirkan nantinya tentang keuangan hijau ini bagaimana konsepnya, kita kritisi lah. Siapa lagi kalau nggak mengkritisi, kalau bukan kita kan? Enggak, keuangan hijau itu tadi tentang lingkungan. Nanti bukan keuangan hijau, isi dompetnya hijau. Saya kan ngomongnya hijau ya, memang di dalam isi dompet ya keuangan hijau, memang duit warna hijau lembutnya gitu. Sudah ya, nggak usah kita perpanjang lah, itu nanti wilayahnya sudah beda tuh kayaknya. Masalah dompet itu sudah bukan wilayah kebijakan ya, pribadi kayaknya. Pendapatan gitu. Nah iya, jadi kayaknya udah kita stop. Intinya kalau dari saya harus kita dukung lah, ini niat baik pemerintah, tinggal kita bagaimana mengawal, mendukung seperti itu. Oke. Mungkin itu tadi ya, game kita terkait pro kontra. Jadi kita ya udah yang kayak jawabnya itu refleksi gitu terkait dengan isu ini, kita kumpulin tadi pertanyaannya. Terima kasih juga nih, kita hari ini dibantu oleh Kak Kiki, udah ngebacain terkait dengan isunya, apakah kita pro atau kontra. Jadi dari satu ya, setiap isu itu ya orang wajar, nggak mungkin se-Indonesia ini pro sama satu isu, terus se-Indonesia ini kontra sama satu isu gitu. Jadi ya pro kontra itu biasa ya, sesuai nasional kan. Jadi jangan lupa untuk terus ikuti channel kita, jangan lupa untuk komen, like, share, subscribe ya, agar kita terus semangat untuk share, untuk sharing isu-isu aktual hukum yang akan kita ulas. Jadi Bang Kawan dan Bang Kawati, silahkan komen terkait isu-isu yang sudah kita paparkan tadi. Kalian itu pro atau kontra gitu ya, kembali kepada kalian. That's your right, itu adalah hakmu. Ya Bang Kawan dan Bang Kawati, kalau misalnya ada masukan atau misalnya ada hal-hal tema-tema, nah tema-tema yang perlu kita bahas ya, request silahkan nanti di komen aja. Misalnya Kak, bahas tentang ini dong. Nah nanti kita akan pertimbangkan atau kita bahas nanti. Nah seperti itu. Jadi teman-teman Bang Kawan dan Bang Kawati selalu stay ya di YouTube kita, karena tentunya kita akan tetap mengeksplor isu-isu aktual seperti itu, karena memang itu fokus dari kita seperti itu untuk merespon isu-isu aktual yang terjadi di Indonesia seperti itu. Mungkin demikian ya untuk video kita kali ini. Kalau misalnya kalian pro dengan saya ataupun dengan Cynthia, nanti di komen di kolom komentarnya ya. Mungkin demikian video kita pada hari ini. See you on the next video. Pro kontra, netralitas tanpa batas.